Mengapa data penting? Pengantar dan tujuan presentasi. Data adalah inti dari setiap penelitian yang valid. Presentasi ini akan mengeksplorasi perbedaan antara data primer dan sekunder, membantu Anda memilih sumber data terbaik untuk studi Anda. 1. Memahami jenis data, yaitu mempelajari definisi karakteristik data primer dan sekunder. 2. Metode pengumpulan, yaitu mengenali berbagai cara untuk mendapatkan data yang relevan. 3. Keunggulan dan tantangan, yaitu menganalisis pro dan kontra dari setiap jenis data. 4. Pilihan strategis, yaitu memutuskan sumber data yang paling sesuai untuk kebutuhan penelitian Anda. Data primer, definisi karakteristik, dan kapan digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan spesifik studi yang sedang berjalan. Data ini bersifat original dan relevan secara langsung dengan pertanyaan penelitian. Gunakan data primer saat Anda membutuhkan informasi yang sangat spesifik dan belum tersedia. Akurasi dan kontrol penuh atas data menjadi prioritas utama. Anda meneliti topik baru atau yang belum banyak dieksplorasi. Metode pengumpulan data primer. Survei mengumpulkan tantangan dari sampel besar melalui kuesioner terstruktur. Wawancara mendapatkan informasi mendalam langsung dari individu atau kelompok. Observasi mencatat perilaku atau fenomena dalam pengaturan alami atau terkontrol. Eksperimen menguji hipotesis dengan memanipulasi variabel dalam kondisi terkontrol. Pemilihan metode sangat bergantung pada jenis informasi yang dicari dan sumber daya yang tersedia. Kelebihan dan kekurangan data primer. Kelebihan, spesifik, disesuaikan dengan tujuan penelitian Anda. Akurat, kontrol penuh atas kualitas dan validitas data. Terbaru, menggambarkan situasi atau tren terkini. Kepemilikan, data eksklusif dan tidak tersedia untuk umum. Kekurangan, mahal, biaya tinggi untuk pengumpulan dan pemrosesan. Memakan waktu, proses pengumpulan yang panjang. Sumber daya intensif, membutuhkan tenaga ahli dan peralatan. Keterbatasan lingkup, mungkin tidak representatif untuk populasi yang lebih besar tanpa perencanaan yang cermat. Sumber-sumber data sekunder, publikasi ilmiah, jurnal, buku, dan makalah konferensi yang telah melalui tinjauan sejawat. Laporan resmi, laporan pemerintah, organisasi non-profit atau industri. Basis data statistik, keuangan, atau demografi dari lembaga nasional atau internasional. Studi sebelumnya, penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Anda seringkali ditemukan di repositori universitas. Kelebihan dan kekurangan data sekunder. Kelebihan, hemat biaya, umumnya gratis atau berbiaya rendah. Hemat waktu, langsung tersedia dan siap dianalisis. Akses luas, banyak sumber tersedia secara online atau di perpustakaan. Skala besar, seringkali mencakup data dari populasi atau periode waktu yang luas. Kekurangan, kurang spesifik, mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan penelitian Anda. Kualitas bervariasi, keandalan dan akurasi bisa dipertanyakan. Kadaluarsa, data mungkin tidak lagi relevan atau mutakhir. Keterbatasan akses, beberapa data mungkin memiliki pembatasan penggunaan. Memilih sumber data yang tepat. Perbandingan dan pertimbangan utama. 1. Tujuan penelitian. Apakah pertanyaan penelitian Anda membutuhkan data yang sangat spesifik dan baru, atau primer, atau dapat dijawab dengan informasi yang sudah ada atau sekunder? 2. Anggaran dan waktu. Apakah Anda memiliki sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan data primer atau data sekunder lebih realistis? 3. Akurasi yang dibutuhkan. Seberapa penting kontrol terhadap kualitas data? Jika sangat penting, primer lebih unggul. 4. Jenis topik. Apakah topik Anda baru atau ada banyak penelitian sebelumnya yang relevan? Dalam banyak kasus, kombinasi keduanya yang dikenal sebagai pendekatan gabungan atau mixed method dapat memberikan hasil yang paling komprehensif dan kuat. Kesimpulan dan tanya jawab. Strategi penggunaan data yang efektif. Data adalah fondasi. Memahami perbedaan antara data primer dan sekunder adalah kunci untuk penelitian yang kuat. Pilih dengan bijak. Keputusan harus didasarkan pada tujuan, sumber daya, dan sifat penelitian Anda. Kombinasikan kekuatan. Seringkali penggunaan data primer dan sekunder secara bersamaan menghasilkan wawasan yang lebih kaya.